Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perjalanan ruhani, dalam setiap langkah manusia mencari kebenaran, ada kalanya ia justru bertemu dengan dirinya sendiri. Dalam sunyi, dalam sepi, dan dalam ujian yang tak disangka. Mari kita lanjutkan kisah perjalanan Sang Kiai, sebuah perjalanan yang tak sekadar raga, tapi juga jiwa yang menembus batas dunia nyata dan gaib. Sebagian orang ingin membunuh sepi dengan tikaman paling sederhana, lalu sepi mati dan tak pernah datang lagi selama hidupnya. Tapi sebagian pejalan pencari hakikat selalu mencari sepi seperti mencari anak yang hilang, yang sangat dikasihi, yang bisa mencerai beraikan hati, sekaligus juga menautkannya. Sebab hanya dengan kehilangan yang fana, hati bisa menemukan yang kekal. Sukmaku segera membumbung, melesat melintasi gunung batu dan malam yang membeku, laut yang mencair, dan perahu yang mencari harapan. Setiap nafas itu adalah perjuangan atau keterbuangan, hembusan tanpa makna, tanpa aksara. Sampai juga di satu pemakaman umum dan satu makam dikeramatkan, dan orang mencari serpihan harapan yang mungkin ditinggalkan orang yang telah mati, atau ditindih tipuan, salah satu tipu daya dari sekian banyak tipu daya setan yang telah dirancang sedemikian rupa untuk menyesatkan manusia pada puncak ketersesatan. Aku juga tak tahu kenapa aku tertarik ke arah yang tak ku mengerti. Lalu aku melesat lagi sampai ke masjid tua, yang lantainya dari papan kayu, yang sudah halus dielus kaki-kaki yang mengurai harapan. Dari sisi yang diyakini kebenarannya, ku lihat orang ramai sholat, aku sekalian mengambil wudhu dan ikut barisan jamaah, sekalian sholat isya yang belum ku tunaikan. Tak ada seorang pun yang melihatku. Selesai sholat, aku mengkonsentrasikan tujuanku, tapi aku malah terseret ke arah air terjun kecil. Lalu baru melesat lagi dan berhenti di dekat pohon sawo tua. Kulihat jin lebih tinggi dari pohon sawo tua. Mungkin tingginya ada 10 meter lebih. Aku mengitarinya dengan melayang di udara. Kulihat tubuhnya biru tua, bukan hijau, tapi biru ke arah ungu. Matanya merah menyala, tak ada taring, tapi lengannya sebesar pohon kelapa. Aku yakin perwujudannya seperti itu karena sifat yang dimilikinya. Bibirnya basah oleh darah, entah darah siapa. Tiba-tiba tangannya mengibas menyerangku. Aku menghindar. Dan berkali-kali aku diserang. Aku berkelit seperti burung Sri Gunting, meliuk di antara ketiaknya yang bau bangkai, dan membuatku merasa mual mau muntah. Aku mencoba mengitarinya dengan ikatan gaib tak terlihat yang ku bangun dengan lafaz ba, seperti jaring laba-laba. Berulang kali ku kitari tubuhnya, dan setelah dengan susah payah ku ringkus, aku menyeretnya. Ku seret sepanjang perjalanan. Dia menyumpah-nyumpah dengan bahasa Sunda yang tak ku mengerti. Ku seret terus sampai di pinggir air terjun, dan ku ikat kuat-kuat di akar-akar pohon yang menjuntai. Lalu ku pukul telak dengan petir yang kubayangkan tercipta dari takbir, dia pun pingsan. Lalu aku pun melesat pergi lagi. Setengah jam ku tempuh perjalanan jauh dan sampai di tubuhku. Kamar telah sepi, Safi telah tertidur sambil mengigau-ngigau. Aku pejamkan mata, mengucap syukur. Allah telah mempermudah dan memberi izin tugasku. Dan aku berangkat tidur. Setelah kulihat jam di meja menunjukkan jam 2 dini hari. Jika segala masalah selesai semudah pembuat roti mencampur tepung membuat adonan roti. Dan semangat karena hasil akhir yang diharap, kenikmatan merasakan setiap gigitan. Walau nafsu itu sesepele makanan melintasi lidah. Dan semua telah tak bisa dibedakan jika telah dikeluarkan. Nilai nafsu sebenarnya tak sebernilai ketika dibanding perjuangan memuaskan kepuasannya. Perjuangan yang meneteskan setiap keringat dari pori-pori dan dinikmati lebih cepat dari kedipan mata, dan selalu rasa bosan itu meraja.
Sekalipun seorang lelaki jatuh bangun memperjuangkan gadis yang siang malam dimimpikan, tak akan lama juga akan bosan jika telah diraihnya. Dan jika hal itu tidak juga disadari, maka manusia hanya mengulang-ulang kisah yang sama di waktu dan kondisi yang berbeda. Tony masuk kamarku dengan wajah yang tak bersemangat seperti biasanya. Bahkan ku candai dia tak tertawa. "Kenapa kok murung amat?" tanyaku datar. Sambil memainkan game bubble. Arif, Ibnu, Harry, Fatur menyusul masuk, semua pada tertawa ngakak. "Ada apa kok pada ketawa?" tanyaku heran. "Ini mas, si Tony sudah dapat foto dari perempuan yang diajak telepon-teleponan," jelas Arif. "Bener Ton? Coba sini aku lihat," kataku. "Udah ku hapus," jawab Tony. "Hahaha, jelek banget mas," sela Ibnu. "Lebih jelekan dari Kunti. Ampun deh, tua, monyong, hitam, aku malah jadi merinding melihatnya." Hahaha, canda Arif. "Ah, yang bener apa separah itu?" "Coba mana, Ton?" Tony mengulurkan HP lipatnya, lalu kubuka. "Di mana kamu nyimpennya?" tanyaku. "Ya, masih di inbox SMS," jawab Tony. Kubuka inbox dan memang perempuannya jelek banget. Sudah hitam, gemuk, mulutnya kayak omas, rambutnya dilepas memang kelihatan serem. "Ya kan ada baiknya Ton, kamu tahu sebelum terlambat, setidaknya bukan tidak yang-yangan setiap malam, sudah habis pulsa banyak." Taunya perempuannya kayak gitu. "Emakmu saja gak bakal ridho kamu kawin sama orang kayak gitu," jelasku. "Diikat di bawah ranjang untuk nakutin tikus mas," canda Ibnu. "Ah, itu pasti bukan foto asli," bantah Tony. Semua terdiam, memang bisa jadi bukan foto asli. "Ya, untuk membuktikan kan mudah. Misal itu foto orang lain," kataku. "Caranya bagaimana?" tanya Tony. "Ya bilang ke perempuan itu, kalau itu bukan foto asli, lalu minta foto baru, foto yang setengah telanjang, atau telanjang sekalian. Jika itu yang difoto orang lain, apa mungkin mau diminta foto telanjang?" "Terus kalau dia tak mau?" tanya Tony. "Ah, gampang, itu aku yang atur, dia pasti mau." "Ya maksudku, biar jelas sekalian, daripada uang kamu habis untuk hal yang tak karuan juntrungnya, telepon-teleponan sama cewek mulu, aku dengar saja telinga rasanya gatel." "Lalu caranya bagaimana?" tanya Tony. "Sekarang kamu telepon saja, minta foto yang baru, untuk membuktikan foto itu asli, maka kamu minta foto yang setengah telanjang atau yang telanjang," jelasku. "Kalau dia tak mau?" tanya Tony. "Ya langsung saja tutup HP-nya. Nanti kalau dia nelpon lagi, biar aku yang jawab," jelasku. Udah ku jamin dia mau ngasih foto yang telanjang. Memang aku kalau lagi ngacau, lebih ngacau dari siapa saja. Tony menelpon, dan pasti jawabannya perempuannya marah-marah dan tak mau memberi foto telanjang. Tony menjawab akan memutuskan hubungan. HP ditutup sama Tony. Aku kasihan sama Tony. Dia sudah 4 tahun di Saudi. Dia kerja di Saudi karena ibunya bekerja jadi pembantu di rumah manajer pabrik semen. Makanya dia walau umurnya di bawah 20, tapi bisa bekerja di pabrik semen. Tapi gara-gara teleponan sama TKW, gaji bulanannya ludes. Bukan masalah membeli pulsa, tapi TKW yang selalu ngajak teleponan selalu minta dikirimi pulsa. Kalau ndak ngirim, akan diputuskan. Ya anak muda seumuran Tony ya, jelas susah melepaskan kesenangan walau cuma mendengar suara cewek yang mendesah-desah. Sebab kadangkala orang yang kesepian cenderung dibisiki syaitan sampai mempunyai kelainan hayalan. Dari mendengar desahan saja bisa membangkitkan birahi, ya ujung-ujungnya melakukan onani yang merusak badan dan pikiran. Sekalipun aku tak bisa menghentikan kebiasaan buruk orang-orang itu, setidaknya aku berusaha. Bahkan dari usaha yang buruk sekalipun, jika tidak tercatat sebagai amal baikku di sisi Allah, tak apa-apa. Asal teman-temanku bisa utuh uangnya, bisa mengirimkan kepada orang yang lebih berhak, yaitu istri dan anak atau keluarga mereka. Bukan diberikan kepada orang yang bicara di HP yang tak karuan.
Lama juga kami menunggu HP Tony bunyi lagi, tak juga bunyi. Safi masuk sambil nelpon dengan suara perempuan. Semua tertawa. Vi, udah kasihan, jangan seperti itu. Matikan HP-nya, kataku. Safi segera mematikan HP-nya. Coba panggil Pak Bunawi ke sini, kataku pada Arif, yang segera beranjak ke kamar Pak Bunawi. Sebentar kemudian, Pak Bunawi muncul disertai Arif. Pak Bun suka telpon-telponan sama cewek ya? Tanyaku pada orang tua berumur 55 tahun itu. Ah juga, jawab Pak Bun. Hei Pak Bun, cewek yang Pak Bun telpon dan Pak Bun kirimi pulsa itu bukan cewek beneran, kataku. Tidak kok itu cewek, kami malah mau ketemuan kalau aku cuti nanti. Kami mau ketemuan di Indonesia, jawab Pak Bun. Wah, bisa pedang ketemu pedang. Gini Pak Bun, yang Pak Bun telpon itu sebenarnya Safi, jelasku. Loh, kok bisa nomor cewek itu ada di Safi? Tanya Pak Bun tak mengerti. Bukan nomornya ada di Safi, tapi itu ya Safi itu, jelasku. Coba Saf, kamu telpon Pak Bun biar aku tak banyak menjelaskan. Safi pun menelpon Pak Bun, dan HP Pak Bun pun bunyi tanda ada telepon masuk. Lalu diangkat oleh Pak Bun dan Safi bicara dengan suara perempuan. Pak Bun gemetar. Bagaimana Pak Bun? Sudah percaya dengan ucapanku? Sudahlah kembali ke tujuan awal. Ke Saudi itu untuk mencari uang, bukan untuk menghabiskan uang untuk mengisi kesepian. Ya kalau sudah jauh-jauh ke Saudi, tapi malah pulang tidak bawa uang, hanya habis untuk telepon-teleponan, mending pulang. Kerja kumpul keluarga. Biar pendapatan sedikit asal berkah, daripada sudah jauh anak istri, tapi malah hati tak tenang, namanya tak kuat cobaan dan ujian. Kataku dengan halus menjelaskan. Pak Bun salah tingkah. Ya tak apa-apa, daripada terlanjur kemana-mana, aku harus menjelaskan kebenaran. Semoga nantinya dijadikan pelajaran, walau aku sendiri tak berharap banyak, sebab kebanyakan manusia selalu kalah oleh nafsunya. Hanya orang yang selalu sadar dan ingat akan selamat. Eleng lan waspodo, sebab tipuan nafsu itu memang sulit dilawan. Nafsu itu seperti duri dalam daging ikan. Jika tanpa duri, nyatanya ikan itu butuh duri. Tapi jika memakai duri, maka ikan akan sulit jika mau dimakan. Seperti tulang di tubuh manusia. Jika tanpa tulang, jelas manusia itu akan lemes, seperti pelembungan kempes. Jadi membutuhkan tulang. Tapi karena ada tulang, maka manusia jadi patah tulang. Dan kalau dipukul, jadi benjut. Nyatanya manusia itu butuh nafsu, agar punya semangat hidup, mengejar bayangan yang ingin diraih. Tapi juga karena nafsu manusia punya sifat pembunuh, dan suka menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang diharapkannya. Suara HP Tony bunyi, dan dilihat ternyata ceweknya itu yang nelpon. Namanya sih keren, Cynthia. Aku angkat. Halo Mas Tony, suaranya mendayu-dayu kayak ayunan. Maaf mbak, ini siapa? Tanyaku. Mas Tony-nya ada? Ada mbak, ini lagi dipegangi teman-temannya. Jawabku asal sambil memberi isyarat jari agar yang lain jangan ribut. Memangnya kenapa? Tanya dari Cynthia. Gak tahu mbak, tadi ngamuk-ngamuk, pelernya sendiri dipukul-pukul pakai batu bata, sampai setengah hancur. Jawabku ngawur. Ini juga dipegangi berusaha berontak. Maunya katanya ngancurin pelernya sendiri. Tadi sih bilangnya sedikit-sedikit katanya biar tak dimiliki perempuan. Gak tahu maksudnya apa, kasihan juga dia jerit-jerit. Ku kasih isyarat pada yang lain agar membantu membuat suara gaduh. Pegangi tangannya, jangan sampai narik pelernya lagi, kata Arif. Kakinya jangan dilepas, kata Safi. Darahnya itu jangan netes di kasur, kata Ibnu. Aduh, lepas, biar aku mati saja, kata Tony. Suasana jadi ramai. Ada yang menggebrak meja, ribut amat, macam menangani orang gila yang lepas. Percuma aku hidup, kata Tony. Awas dia mau gigit lidahnya, janggel giginya dengan sepatu, kataku menambah. Mas, ada apa sebenarnya? Kata Cynthia panik.
Ya nggak tahu, tadi habis teleponan kok jadi kayak orang kerasukan. Apa tadi nelpon minta apa ke ceweknya nggak dikasih? Jadinya setengah edan gini. Ambil tambang ikat di pohon. Kataku seakan mengalami hal yang sebenarnya. Diselani teriakan semua temanku ramai, padahal kami lagi nongkrong santai di dalam kamar. Iya, iya mas. Bilang aku mau ngasih apa yang dia minta. Jangan menyiksa diri, kata Cynthia panik. Mau ngasih apa mbak? Tanyaku pura-pura tak tahu. Udah pokoknya bilang sebentar lagi ku kirim, jawab Cynthia. Oh iya mbak, akan ku kasih tahu. Hei Ton, udah jangan ngamuk. Mbak ini mau ngasih apa yang kamu minta? Hei, jangan biarkan Tony pegang bata itu. Ambilkan obat merah, kataku. Dan HP Cynthia dimatikan. Sungguh sandiwara yang aneh. Memang sesuatu yang serba bayangan harus menyelesaikannya dengan bayangan. 10 menit kemudian ada kiriman MMS masuk di HP Tony. Dan tetap foto wanita itu yang terkirim dalam keadaan telanjang. Nah, sekarang bagaimana Ton? Apa mau dilanjut? Kamu kirim pulsa ke cewek itu? Atau mau kamu nikahin atau bagaimana? Sekarang sudah kutunjukkan kenyataan. Kataku mengingatkan. Rasanya masih tak percaya kalau dia sejelek itu. Padahal suaranya merdu habis, kata Tony lemes. Dunia itu tak sesederhana itu, Ton. Dalam agama saja seorang lelaki tak harus asal cantik saja mencari pendamping hidup. Nabi mengajarkan, kalau mencari pendamping hidup yang bernasab, nasabnya baik, bukan anak zina yang gak jelas bapaknya. Juga kalau bisa yang kaya, kalau bisa yang cantik, dan kalau bisa yang sempurna agamanya. Kalau cantik terus ditinggal sebentar sudah dibawa kabur lelaki lain kan juga makan hati. Jadi cari yang jelas, jangan yang cuma lewat HP, moroti uangmu. Kan uang kamu bisa dibelikan sawah. Nanti pulang dari Saudi, bisa digarap sawahnya atau digarapkan orang lain. Atau dibelikan sapi atau kambing, disuruh merawat orang. Nanti kan bisa dijual, daripada kamu kasihkan orang yang tak jelas gitu. Apa kamu mau di Saudi sampai tua? Iya mas, memang aku sudah habis banyak. Iya, kamu ngirimi dia pulsa tiap hari, dia jual pulsa itu pada temannya di sana. Insaf, mending nanti pulang cuti, nikah sekalian, kataku. Iya makasih mas, mungkin kalau mas tidak mengarahkan, aku akan makin habis-habisan, kata Tony. Pabrik semen punya 3 cabang tempat, yang 2 di daerah Bisa dan Tahama. Dan ketiga pabrik itu penulis kaligrafinya cuma aku. Jadi, satu saat bisa saja aku dikirim ke Bisa atau ke Tahama. Di Bisa menurut teman-temanku daerahnya dingin, jadi biasanya yang pulang dari sana bibir akan pecah-pecah. Dan kulit ari pada terkelupas karena hawa dingin dan matahari terik. Jadi orang kayak kena penyakit panas dalam. Sedang di Tahama adalah pabrik baru yang baru dibangun, juga baru selesai. Jadi amat membutuhkan banyak tulisan kaligrafi. Entah untuk pintu kantor, nama-nama manajer dan nama villa, sampai papan rambu jalan. Sepertinya dalam waktu dekat aku akan dikirim ke Tahama. Teman sepenerbanganku sudah dikirim ke Tahama. Namanya juga pabrik baru. Jadi segala fasilitas belum selengkap pabrik lama. Aku akan sering dikirim untuk mengerjakan pekerjaan kaligrafi dengan sistem kirim dan balik lagi, tak seperti yang lain tinggal menetap. Memang risiko kerjaan ringan tapi wirawiri. Musin datang ke kamar sambil menenteng tas kresek. Ini mas, ada titipan dari Mabrur. Dia tadi siang main ke tempatku dan mengucapkan terima kasih karena masalahnya sudah beres, kata Musin. Oh ya syukur kalau begitu. Saya juga mau mulai puasa mas. Ya bagus, puasa itu untuk tempat lahan ilmu. Puasa itu untuk membersihkan tanah hati. Jika mau ditanami ilmu, maka puasa seperti tanah mau ditanami padi, maka dibersihkan dari rumput dan batu. Juga dicangkul agar didapat kesuburan yang didapat. Biji-biji fadilah dari Allah akan tumbuh dengan subur lalu disiram, dipupuk dan diistiqomahi dengan zikir.
Kapan mulai puasa? Tanyaku kemudian. Baiknya kapan mas? Tanya Muhsin. Kapan saja tak masalah. Ingat ikhlaskan dalam menjalankan. Jangan punya pamrih apa-apa. Jangan punya keinginan pengen bisa sesuatu. Laksanakan zikir karena memenuhi perintah Allah wadzkurullaha katsira. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Banyak menurut Allah tak terbilang menurut manusia. Di akhirat saja sehari sama dengan 500 tahun di dunia. Ya, dan jangan mengeluh waktu zikir. Jangan membuat kalkulasi. Zikir segini selesai segini jam. Sebab dalam zikir itu tak bisa dikalkulasi. Hitungan penetapan itu hanya agar seseorang itu istiqomah. Walau di dalamnya menyimpan banyak rahasia. Tapi jangan mengkalkulasi zikir dengan hitungan jam dan ketetapan waktu. Sebab Allah sendiri membuat penekanan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rizki dalam artian umum. Sebab rizki itu bukan cuma harta, tapi juga waktu, kesempatan, dan berbagai macam. Itu dengan arah yang tak dapat diprediksi, dihitung, dihisab. Makanya ada istilah ta'uyul waktu atau melipat waktu. Seperti Nabi Muhammad SAW, Miraj ke langit 7 sampai Sidratul Muntaha hanya memerlukan waktu 1 malam. Kalau diperhitungkan dengan ilmu paling canggih di zaman ini, mungkin langit 1 saja butuh waktu jutaan tahun perjalanan kecepatan cahaya baru sampai. Cahaya matahari yang sampai ke bumi bukan cahaya yang di hari ini, tapi cahaya yang ribuan tahun silam. Makanya kalau sudah unsur Allah, maka tidak bisa dihitung dengan perhitungan manusia. Sebab Allah itu menjadikan mustahil di pemikiran manusia menjadi sesuatu yang nyata. Kalau diri masih ail-ailan dengan kekuatan akal sendiri, maka tak akan keluar dari kemuskilan. Sebab masih menyandarkan pada kekuatan akal sendiri. Jika mendekatkan diri pada Allah, harus mau menutup indera dan biarkan Allah memberikan nur makrifat, kepahaman pada hati, dan menjauhkan diri penyandaran pada akal. Kataku panjang lebar. Iya, insya Allah mas, mohon bimbingannya, kata Muhsin. Jika menemui hal aneh, misal mimpi ditemui oleh orang berjubah putih, ingat jangan mudah tertipu oleh rupa-rupa syaitan. Orang Arab juga semua berpakaian putih. Lalu mimpi ketemu orang berpakaian putih, misal kamu kemudian sampai disuruh ini, diperintah itu, maka kamu nurut, berarti kamu telah disesatkan. Kataku, lo kok bisa mas? Misal aku disuruh membaca Quran, apa aku juga disesatkan? Kan itu membaca Quran, kata Muhsin. Iya, itu disesatkan. Kamu sendiri tahu kan orang ibadah itu bagaimana? Niat sholat itu bagaimana? Niat puasa itu bagaimana? Kan ujungnya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Lah kok kemudian kamu menjalankan bacaan Quran karena diperintah oleh orang yang kamu temui di dalam mimpi yang berjubah putih? Bukankah kamu membaca Quran berarti karena perintah orang dalam mimpi itu, bukan menuruti perintah Allah? Paham tidak? Oh ya, baru aku berpikir ke sana. Ingat, namanya ikhlas dalam torekoh itu. Tak menganggap ibadah yang kita jalankan itu perbuatan kita sendiri. Tapi itu adalah perbuatan Allah. Sebab semua tubuh, jiwa, ruh, hati, dan sampai kita bisa bergerak dan melakukan ibadah dengan cara dan ilmunya, itu tidak ada lain atas izin, kesempatan, dan kekuatan Allah yang diberikan pada kita. Sehingga tubuh mati kita bisa hidup dan bergerak melakukan ibadah. Maka ibadah itu secara hakikinya bukan perbuatan kita. Karena bukan perbuatan kita, maka tak selayaknya kita mengharap balasan. Nah, baru amal itu bernilai dan pantas mendapat balasan yang setimpal. Jika wirid, upayakan hati zikir. Zikir itu ingat. Dan zikir itu hanya Allah dan nama-namanya. Wadzkurullah, ala bidzikrillahi. Jadi semua berhubungan dengan Allah. Dan zikir itu di hati secara umumnya dan di latifah-latifah secara penempatannya. Cukup ketika wirid itu hati menuliskan lafaz Allah,
dan memegangnya dan menahannya dalam dada sampai dada itu terasa pecah dan mengalirkan cahaya ilahiyah, serasa dingin seperti aliran air dari kulkas, mengaliri seluruh urat dan menenangkan, menunjukkan hati telah mulai subur. Setiap waktu cahaya makrifat itu menyinari hati. Tapi jika hati penuh oleh keinginan nafsu, maka cahaya makrifat itu berlalu tanpa efek sama sekali. Seperti kita bercermin di kaca, sementara kaca tertutup berbagai macam barang, itu seperti ketika cahaya makrifat melintas di hati, dan hati tertutup berbagai keinginan nafsu, maka ada ilham yang sampai di hati tak terbaca, kataku. Iya mas. Demikianlah kisah perjalanan Sang Kiai bagian 38. Dari kisah ini, kita belajar tentang ujian nafsu, kesepian, dan tipu daya syaitan yang membungkus dirinya dengan kesenangan semu. Namun pada akhirnya, setiap pelajaran bermuara pada satu hal. Bagaimana hati tetap bersih, ikhlas, dan selalu mengingat Allah di setiap keadaan. Semoga kisah ini menjadi renungan dan menjadi bekal agar kita senantiasa eling lan waspodo, sadar dan waspada terhadap setiap godaan yang datang. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah Sang Kiai di bagian selanjutnya. Karena perjalanan Sang Kiai belumlah usai. Masih banyak hikmah dan kejadian yang akan membuka mata hati kita bersama.